Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Tia, untuk sesi dengan topik meraih umroh mabrur mabrurah part 4. Masya Allah ya, saking banyaknya yang harus kita siapkan untuk meraih pahala yang sebanyak mungkin pada saat kita umroh. Sehingga sekarang kita pada part 4 pembahasan tentang ibadah-ibadah maksimal yang bisa kita maksimalkan di Masjidil Haram. Nah, melanjutkan yang part sebelumnya, bahwa kita sudah berada di Makkah nih. Kita udah mau tawaf dan detik-detik kita mau menuju Masjidil Haram. Dari hotel menuju halaman Masjidil Haram itu Masya Allah ya, itu sudah berdetak-detak jantung, sudah membayangkan mau ketemu Ka'bahnya Allah gitu ya. Kita baca doa masuk Masjidil Haram, terus kemudian menuju ke Ka'bah, karena tawaf itu kan memutari Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Nah, itu di dalam tuntunan buku umroh biasanya sudah ada disiapkan, yaitu doa ketika melihat Ka'bah. Nah, itu teman-teman bisa baca dan cermati artinya, bahwa saya membaca gitu ya, bahwa melihat Ka'bah, melihat saja loh ya, bukan mengitarinya, melihat saja itu 40 pahala, 40 keberkahan untuk kita, apalagi melihatnya dan mengitarinya. Dan Ka'bah di dunia ini hanya di sana. Dimanapun kita berada, di negara manapun, sekaya apapun, itu tidak ada, Ka'bahnya hanya di sana. Dan saya pernah baca bahwa di atas Ka'bah lah, di langit langit ketujuh, singgasana Allah di sana, dan di atas Ka'bah lah begitu banyak malaikat yang siap menangkap doa-doa kita. Masya Allah. Itulah kenapa seluruh umat manusia muslim ingin pergi ke sana. Untuk apa? Untuk mengadu, untuk meminta maaf, untuk memohon doa, untuk berbagai macam hajat yang ingin disampaikan di sana. Karena ya tadi, memang kita bisa merasakan Allah dalam hati kita dimanapun posisi kita. Allah bisa mengetahui apa yang kita inginkan dalam hati kita, dalam doa kita. Tapi akan berbeda pada saat kita berada di rumahnya langsung. Subhanallah ya, Masya Allah banget. Jadi tidak terbayangkan betapa bahagianya kita menjadi orang hamba Allah yang terpanggil untuk bisa memaksimalkan tobat kita, untuk memaksimalkan doa-doa kita, pahala kita di sana. Ya Allah, semoga teman-teman semuanya dimudahkan ke rumah Allah bersama keluarga berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada saat udah sampai sana, kemudian kita bertemu dengan Ka'bah, baca doa. Pada saat melihat Ka'bah, kemudian kita mengelilingi Ka'bah. Tentunya mutawifnya akan membimbing dari doa putaran 1, putaran 2 sampai putaran 7. Dan di sana dalam manasik umroh teman-teman akan diajarin bagaimana doanya pada saat pertama kali, kemudian posisi tangannya, kemudian posisi berdiri berada di sebelah mana, itu semuanya akan dijabarkan pada saat manasik. Yang ingin saya tekankan di sini adalah jangan hanya mengelilingi Ka'bah, tawaf hanya berpaku pada doa-doa yang ada di dalam buku saja, tapi selami maksudnya, selami fikihnya gitu, selami hayati kenapa kita melakukan itu. Nah, jadi misalnya gini, kita kan memulai itu adalah di lurusan Hajar Aswad. Nah, nanti ada lampu hijau sebelah kanan, sebelah kiri adalah lurusan Hajar Aswad. Nah, itu disitulah mulai pertama kali mengucapkan niat pada putaran pertama, gitu ya. Nah, terus kemudian apa yang kita pikirkan selain kita membaca doa-doa yang ada di dalam buku umroh, gitu ya. Jadi pada saat teman-teman melakukan tawaf pertama kali,
biasanya nih ya, mutawifnya akan mengangkat tangannya untuk memulai gitu ya, memulai tawaf, dan semuanya jamaah mengikuti di posisi yang mana lulusan antara Hajar Aswad dan lampu hijau. Sebelah kiri Hajar Aswad, sebelah kanan lampu hijau. Nah, misalnya dengan mengangkat tangan, kemudian Bismillah, ya Allahu Akbar, kemudian dicium tangannya oleh diri sendiri dan melangkah kakinya di multajam. Multajam itu adalah tempat mustajabahnya doa. Nah, multajam itu adalah jarak atau dinding Ka'bah yang berada di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Jadi hanya beberapa meter saja, sedikit jaraknya, gitu ya. Hanya beberapa langkah saja itu adalah multajam. Disitulah tempat mustajabahnya doa, gitu ya. Langkah-langkah pertama biasanya teman-teman dibimbing itu dengan Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Biasanya mengikuti apa yang diucapkan oleh mutawifnya. Nah, seperti itu. Yang mana sebenarnya pada saat teman-teman melakukan tawaf, nanti akan ada penjelasan selanjutnya apa saja doa-doa yang bisa teman-teman ucapkan selain doa yang berada di buku yang diserahkan oleh travel ke Anda. Bisa juga Anda mengaji sambil melakukan tawaf, karena Ka'bah hanya ada di sana ya. Di Indonesia kita bisa mengaji berjus-jus, tapi kalau di Mekah, di Masjidil Haram, kita bisa mengaji sambil mengelilingi Ka'bah. Itu Masya Allah nikmatnya, Masya Allah banget ya. Semoga teman-teman, berkali-kali saya doakan semoga teman-teman dimudahkan oleh Allah untuk bertamu ke rumahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian di sana kita tawaf sampai selesai. Nanti sampai rukun yamani, teman-teman akan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai bertemu lagi dengan Hajar Aswad. Itu satu putaran. Nah, kemudian putaran kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Setelah itu selesai, kemudian teman-teman diarahkan biasanya untuk sholat sunnah. Nah, setelah selesai tawaf gitu ya, kemudian minum air zam-zam, kemudian menuju sa'i. Nah, sa'i itu adalah dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa. Nah, ini menggambarkan bagaimana dulu Nabi Ismail dan ibundanya mendapatkan air zam-zam saat ibunya wirawiri ke sa'i ke Marwah, ke Safa ke Marwah, sehingga dari kakinya Nabi Ismail sendirilah muncul air zam-zam. Masya Allah banget ya, itu keajaiban yang Allah berikan gitu ya. Nah, jadi itu lumayan memang jaraknya teman-teman, tapi itu Masya Allah banget. Doa-doa yang dipanjatkan di sana sepanjang perjalanan, dan terutama di Bukit Sa'i, itu luar biasa gitu ya. Doa-doa yang sangat-sangat utama yang insya Allah Allah kabulkan. Nah, setelah sa'i selesai, kita akan melakukan tahallul. Nah, tahallul itu adalah memotong rambut. Nah, di dalam buku panduan umroh pun ada itu bagaimana doanya, dan yang saya pernah baca, pada saat rambutnya banyak yang dipotong, maka itu adalah menunjukkan jumlah dosa-dosa yang berguguran. Dari jumlah rambut berguguran jumlah dosa kita. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan untuk menggunting sebagian dari rambut. Nah, tapi disunahkan untuk laki-laki gundul, tapi kalaupun nggak gundul maka dipotonglah sedikit. Untuk perempuan juga sama, tapi bukan sama masalah gundulnya, tapi masalah dipotong sebagian, dan lebih disunahkan adalah dari ujung kanan sampai ujung kiri dipotong semua, tapi nggak harus panjang motongnya, pendek nggak apa-apa, tapi banyaklah yang terpotong agar banyak juga dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, tidak terasa udah mau 10 menit lagi. Masya Allah, ini baru di rukun-rukun umroh, padahal masih banyak yang ingin saya sampaikan lagi. Insya Allah kita akan berlanjut ke part 5. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.